Kematian yang terlalu rapi. Hujan tipis turun tanpa suara di kawasan Bukit Cendana, sebuah kompleks perumahan elit di pinggiran kota Ardanagara. Jalanan lengang, lampu taman menyala redup, dan suasana malam itu terasa terlalu tenang untuk sebuah kematian. Di salah satu rumah bergaya modern minimalis bernomor 27A, garis polisi terpasang rapi, membatasi halaman yang sebelumnya selalu terlihat bersih dan terawat. Korban bernama Rendra Wicaksono, 42 tahun, seorang konsultan keuangan ternama yang dikenal cermat dan nyaris tak pernah membuat musuh secara terbuka. Ia ditemukan tewas di ruang kerjanya sendiri, duduk di kursi putar menghadap meja, seolah tertidur. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada barang berharga yang hilang. Bahkan secangkir kopi di sudut meja masih tersisa setengah, dingin tanpa bekas tumpahan. Kasus ini langsung ditangani oleh Detektif Surya Adhikara, seorang penyelidik senior dengan reputasi tajam dalam membaca detail-detail kecil yang sering diabaikan. Ia tiba saat hujan baru saja berhenti, mantel abu-abunya masih basah, sorot matanya tenang namun penuh perhitungan. Baginya, kejahatan yang tampak sederhana justru sering menyimpan kerumitan paling berbahaya. Hasil pemeriksaan awal menyatakan Rendra meninggal akibat racun yang dicampurkan ke dalam kopi, bekerja cepat namun tanpa gejala dramatis. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 20 hingga pukul 21 malam. Namun, yang membuat kasus ini langsung terasa selesai adalah satu fakta penting. Hampir semua orang yang mengenal Rendra memiliki alibi yang tampak sempurna. Istri korban, Maya Wicaksono, tercatat sedang menghadiri acara gala amal di hotel pusat kota sejak pukul 18.30 hingga hampir tengah malam. Kehadirannya didukung oleh dokumentasi foto, rekaman video, dan puluhan saksi. Asisten pribadi korban, Dimas Prabowo, berada di luar kota untuk urusan kantor, dengan tiket dan rekaman tol sebagai bukti. Tetangga terdekat pun tidak mendengar atau melihat aktivitas mencurigakan di sekitar rumah. Satu-satunya orang yang berada di rumah pada malam itu adalah Laras Wijaya, adik ipar korban, yang tinggal sementara sejak sebulan terakhir. Namun Laras mengaku sedang berada di kamarnya lantai atas, mengerjakan laporan kerja hingga larut malam. Ia tidak turun sama sekali ke lantai bawah dan baru mengetahui kematian Rendra keesokan paginya. Kesaksiannya tenang, konsisten, dan tidak menunjukkan kegugupan berlebihan. Bagi tim penyidik lain, kasus ini nyaris jelas. Racun bisa saja dimasukkan lebih awal, mungkin oleh korban sendiri tanpa sengaja, atau oleh orang lain pada waktu yang tidak terdeteksi. Tidak ada tanda pemaksaan. Tidak ada motif yang langsung terlihat. Semua berjalan terlalu mulus. Namun Surya tidak segera menutup berkas. Ia berdiri cukup lama di ruang kerja korban, memperhatikan arah kursi, posisi jendela, jam dinding yang berhenti di pukul 20.17, dan secarik catatan kecil di samping laptop yang masih menyala dalam mode tidur. Baginya, ruangan ini tidak menceritakan kekerasan, melainkan perencanaan. Ada sesuatu yang terasa janggal, bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak berubah. Sebuah kematian yang terlalu rapi, terlalu sunyi, dan terlalu patuh pada alibi-alibi kuat yang disajikan di permukaan. Surya tahu satu hal pasti, jika semua orang tampak tidak bersalah, maka seseorang telah bekerja sangat keras agar terlihat demikian. Dan biasanya, orang seperti itu selalu meninggalkan satu celah kecil, celah yang bahkan tidak mereka sadari telah mereka buat sendiri. Narasi ini hanyalah permulaan, karena di balik alibi yang meyakinkan, tersembunyi kebenaran yang perlahan akan menyeret satu nama yang sama sekali tidak dicurigai siapapun. Alibi yang terlalu sempurna. Pagi hari menyelimuti Bukit Cendana dengan cahaya pucat yang membuat rumah-rumah tampak seragam dan dingin. Garis polisi telah dilepas, namun aura kematian masih tertinggal, terutama di rumah nomor 27A. Detektif Surya Adhikara kembali datang sendirian, tanpa rombongan forensik. Ia membutuhkan keheningan, bukan keramaian, untuk mendengarkan apa yang tersisa dari malam kematian Rendra Wicaksono. Ia memulai dari ruang kerja, tempat di mana segalanya seolah berhenti tepat pada waktunya. Meja korban masih rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja menyelesaikan hari kerja panjang. Laptop korban tidak menunjukkan aktivitas setelah pukul 19.48. Email terakhir yang dibuka adalah laporan keuangan internal, tidak ada pesan pribadi, tidak ada tanda konflik. Namun Surya tidak mencari konflik, ia mencari ritme, kebiasaan. Dari data ponsel korban,
Surya menemukan bahwa Rendra hampir selalu membuat kopi sendiri setiap malam sekitar pukul 19.30. Mesin kopi otomatis di dapur mencatat waktu terakhir digunakan pada pukul 19.32. Fakta ini awalnya memperkuat dugaan bahwa racun masuk melalui kopi. Tapi pertanyaan Surya sederhana. Jika Rendra membuat kopi sendiri, kapan racun itu dimasukkan? Penyelidikan berlanjut ke dapur. Tidak ada bekas tumpahan, tidak ada botol racun, tidak ada bahan asing. Bahkan tempat sampah bersih dari sisa kemasan mencurigakan. Semua terlalu bersih, seolah seseorang telah memastikan tidak ada yang tertinggal. Bagi penyelidik lain, itu berarti pelaku sangat rapi. Bagi Surya, itu berarti pelaku punya waktu. Surya kemudian memeriksa jadwal seluruh penghuni rumah dalam sebulan terakhir. Maya Wicaksono, sang istri, memang jarang berada di rumah. Kegiatan sosialnya padat, hidupnya terbagi antara acara amal dan pertemuan bisnis. Alibinya pada malam kejadian nyaris tak tergoyahkan. Dimas Prabowo, asisten pribadi korban, juga tampak bersih. Perjalanan dinasnya tercatat jelas, bahkan meninggalkan kota 2 hari sebelum kejadian. Tinggal satu nama yang secara teknis berada di dalam rumah, Laras Wijaya. Surya tidak langsung mencurigainya. Justru sebaliknya, ia mencatat bahwa Laras adalah sosok yang hampir tidak muncul dalam laporan awal. Ia tidak terlibat konflik, tidak memiliki motif finansial, dan tidak tercatat memiliki masalah dengan korban. Kesaksiannya singkat, jelas, dan tidak berbelit. Ia berada di lantai atas sepanjang malam, bekerja di kamarnya. Namun Surya tidak tertarik pada apa yang dikatakan Laras. Ia tertarik pada apa yang tidak perlu ia katakan. Di kamar Laras, Surya memperhatikan meja kerja yang masih tertata rapi, laptop, tumpukan dokumen, dan segelas air putih di sampingnya. Tidak ada gelas kopi, tidak ada camilan. Padahal menurut data jaringan Wi-Fi rumah, perangkat Laras sempat terputus koneksi selama 20 menit antara pukul 19.40 hingga pukul 20. Waktu yang singkat, namun cukup berarti. Gangguan jaringan bisa terjadi kapan saja. Itu bukan bukti, tapi Surya menandainya. Ia kemudian memeriksa kamera keamanan rumah. Bagian luar rumah terekam jelas. Namun kamera di lorong dalam rumah dimatikan sejak seminggu sebelumnya dengan alasan perbaikan sistem. Anehnya, kamera itu kembali aktif keesokan paginya. Terlalu kebetulan, tapi masih bisa dijelaskan. Namun satu hal mulai mengganggu pikiran Surya. Semua alibi dalam kasus ini tidak berdiri sendiri, mereka saling menguatkan. Seolah disusun untuk membentuk satu kesimpulan yang sama. Tidak ada celah waktu yang tumpang tindih. Tidak ada kesalahan kecil yang biasanya muncul secara alami. Sore itu, Surya kembali ke ruang kerja korban dan berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Ia memperhatikan jendela yang sedikit terbuka, cukup untuk membiarkan udara malam masuk. Dari sana, ia menyadari sesuatu yang sebelumnya luput. Aroma kopi yang samar masih tertinggal di ruangan, meski sudah lebih dari 24 jam. Itu bukan aroma kopi basi. Itu aroma kopi baru diseduh. Seolah seseorang berada di sana lebih lama dari perkiraan waktu kematian. Surya tidak langsung menyimpulkan apapun. Ia hanya tahu satu hal. Waktu kematian yang diyakini semua orang mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan jika waktu itu bergeser sedikit saja, maka alibi yang terlihat kokoh bisa runtuh tanpa suara. Celah itu kecil, hampir tak terlihat. Tapi Surya telah menemukannya. Dan dari celah kecil itulah, kebenaran mulai merembes keluar. Waktu yang bergeser. Detektif Surya Adhikara tidak pernah percaya pada satu versi waktu. Dalam setiap kasus, waktu selalu lentur, bisa bergeser, dipadatkan, atau bahkan disamarkan. Kematian Rendra Wicaksono terlalu cepat diterima oleh semua orang karena satu angka, pukul 20 hingga pukul 21. Rentang itu terasa nyaman, rapi, dan mudah disesuaikan dengan alibi yang ada. Namun Surya mulai curiga bahwa waktu tersebut hanyalah hasil perkiraan, bukan kepastian. Ia kembali menelaah laporan forensik dengan sudut pandang berbeda. Racun yang ditemukan bekerja cepat, tetapi bukan instan. Efeknya bisa tertunda tergantung kondisi fisik korban dan jumlah zat yang masuk. Rendra dikenal jarang makan malam sebelum bekerja di ruangannya. Perut kosong dapat mempercepat reaksi, namun juga bisa menimbulkan gejala yang lebih awal, sesuatu yang seharusnya terdeteksi oleh korban sendiri.
Namun tidak ada tanda kepanikan. Tidak ada usaha meminta pertolongan. Rendra tetap duduk di kursinya. Tidak berpindah. Tidak menjatuhkan apapun. Itu berarti ia tidak menyadari apa yang terjadi. Atau efek racun bekerja jauh lebih halus dari yang diperkirakan. Surya lalu memeriksa catatan suhu kopi di mesin otomatis. Mesin tersebut memiliki sistem pemanas yang menjaga suhu tetap hangat selama 20 menit setelah penyeduhan terakhir. Setelah itu, kopi akan mendingin secara alami. Cangkir yang ditemukan di meja korban masih berada pada suhu yang menunjukkan kopi itu diminum lebih dekat ke pukul 20, bukan pukul 19.30 seperti dugaan awal. Selisih 30 menit terdengar sepele. Tapi bagi Surya, 30 menit adalah celah besar. Jika kopi diminum lebih dekat ke pukul 20, maka Rendra masih hidup saat mesin pemanas seharusnya sudah mati. Artinya, ada kemungkinan kopi diseduh ulang, atau setidaknya dipanaskan kembali. Fakta ini bertentangan dengan kebiasaan korban yang tidak pernah membuat kopi 2 kali dalam satu malam. Surya tidak mengumumkan temuannya. Ia memilih pendekatan sunyi. Ia mulai mengamati ulang rutinitas penghuni rumah, bukan berdasarkan pengakuan, melainkan dari jejak-jejak kecil yang tertinggal tanpa sengaja. Dari data kartu akses rumah, pintu dapur sempat terbuka pada pukul 19.51 selama kurang dari 2 menit. Data ini sebelumnya diabaikan karena dianggap aktivitas normal. Namun Surya memperhatikan satu hal, hanya 2 kartu yang memiliki akses ke dapur, milik Rendra dan Laras. Rendra, pada jam itu, seharusnya sudah berada di ruang kerja. Akses laptop dan ponselnya menunjukkan ia sedang membaca dokumen dan tidak berpindah tempat. Tinggal satu kemungkinan lain yang tersisa. Namun Surya belum menyimpulkan. Ia kembali ke kamar Laras dan memperhatikan detail yang lebih sederhana. Gelas air putih di mejanya masih hampir penuh. Tidak tersentuh. Tidak ada tanda ia begadang lama seperti yang ia klaim. Lampu meja meninggalkan pola panas yang menunjukkan penggunaan singkat, bukan berjam-jam. Sekali lagi, ini bukan bukti. Tapi Surya mulai melihat pola. Laras selalu berada tepat di luar titik kecurigaan. Tidak pernah terlalu dekat. Tidak pernah terlalu jauh. Ia lalu memeriksa catatan lift rumah, sebuah fasilitas kecil yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Lift itu sempat bergerak dari lantai 2 ke lantai 1 pada pukul 19.49, lalu kembali naik 2 menit kemudian. Terlalu cepat untuk sebuah kebetulan, terlalu tepat untuk diabaikan. Semua ini masih bisa dijelaskan satu persatu. Namun bila disusun bersama, mereka membentuk satu kemungkinan yang tidak disukai oleh siapapun di tim penyelidik. Waktu kematian Rendra bukanlah antara pukul 20 hingga pukul 21. Ia kemungkinan besar meninggal setelah pukul 20, lebih dekat ke pukul 20.15. Saat sebagian besar alibi merasa aman. Dan jika itu benar, maka seseorang yang mengaku tidak pernah turun ke lantai bawah pada malam itu sebenarnya pernah berada sangat dekat dengan ruang kerja korban, tepat pada waktu yang krusial. Surya menutup berkasnya perlahan. Ia belum memiliki pelaku. Ia hanya memiliki satu kepastian baru. Alibi terkuat dalam kasus ini mulai retak, bukan karena kebohongan besar, melainkan karena pergeseran waktu yang nyaris tak terasa. Pada titik ini, Surya tahu penyelidikan telah berubah arah. Kini bukan lagi soal siapa yang memiliki motif, melainkan siapa yang paling memahami waktu, dan tahu persis kapan semua orang berhenti mencurigai. Motif yang tidak pernah dicari. Detektif Surya Adhikara menyadari satu kesalahan umum dalam banyak penyelidikan pembunuhan. Semua orang terlalu sibuk mencari motif yang terlihat masuk akal. Uang, cemburu, dendam, atau perebutan kekuasaan. Dalam kasus Rendra Wicaksono, tidak satu pun dari itu muncul di permukaan. Keuangan korban bersih, pernikahannya stabil, dan lingkar sosialnya relatif tenang. Karena itulah, kasus ini hampir ditutup terlalu cepat. Surya memilih jalur berbeda. Ia berhenti menanyakan, siapa yang paling diuntungkan, dan mulai bertanya, siapa yang paling ingin terlihat tidak terlibat. Ia menelusuri dokumen lama yang sebelumnya dianggap tidak relevan. Laporan internal perusahaan tempat Rendra bekerja, catatan konsultasi keuangan pribadi, dan arsip email yang tidak pernah dibuka kembali. Di sanalah Surya menemukan pola kecil namun berulang. Nama Laras Wijaya muncul lebih sering dari yang seharusnya. Laras bukan sekadar adik ipar yang menumpang tinggal. Ia adalah mantan analis keuangan junior di perusahaan klien Rendra,
Sebuah fakta yang tidak pernah ia sampaikan dalam kesaksiannya karena dianggap sudah tidak penting. Ia pernah mengajukan pengunduran diri secara mendadak 2 tahun lalu, setelah sebuah rekomendasi profesional yang ia harapkan tidak pernah diberikan oleh Rendra. Tidak ada konflik terbuka. Tidak ada pertengkaran. Justru itulah yang membuat Surya berhenti sejenak. Luka profesional seringkali tidak menimbulkan kemarahan yang meledak, melainkan kekecewaan panjang yang diam-diam tumbuh. Surya lalu memeriksa catatan keuangan pribadi Rendra lebih dalam. Ia menemukan bahwa beberapa minggu sebelum kematiannya, Rendra diam-diam memindahkan sejumlah dana ke rekening terpisah atas nama Yayasan Pendidikan. Tindakan ini tidak salah, namun menarik perhatian Surya karena yayasan tersebut ternyata pernah menerima proposal pendanaan dari Laras, proposal yang ditolak tanpa penjelasan. Bagi siapapun, ini mungkin kebetulan. Bagi Surya, ini adalah potongan emosi yang belum pernah diperhitungkan. Motif Laras bukanlah uang, melainkan penghapusan. Ia merasa keberadaannya selalu berada di balik bayang-bayang Rendra, baik sebagai profesional maupun sebagai bagian dari keluarga. Tinggal di rumah korban selama sebulan terakhir bukan sekadar kebutuhan, melainkan kesempatan untuk kembali berada dekat dengan pusat keputusan yang dulu menyingkirkannya. Namun Surya masih membutuhkan satu hal lagi, kesalahan kecil yang tak bisa disangkal. Sesuatu yang lahir bukan dari rencana, melainkan dari kebiasaan. Ia kembali meneliti data mesin kopi. Mesin itu memiliki fitur pembersihan otomatis yang aktif setiap pukul 22. Pada malam kematian Rendra, fitur tersebut tidak berjalan. Mesin dimatikan manual sebelum waktunya. Siapapun yang melakukannya pasti tahu bahwa sistem itu akan menghapus sisa-sisa zat asing. Hanya satu orang di rumah itu yang pernah membaca manual mesin kopi tersebut, Laras. Catatan pembelian online menunjukkan ia yang memesan mesin itu sebagai hadiah ulang tahun untuk Rendra setahun sebelumnya. Ini bukan bukti langsung. Namun Surya mulai menyusun gambaran utuh. Laras memahami rutinitas rumah, memahami waktu, dan memahami teknologi kecil yang dianggap sepele oleh orang lain. Ia tidak perlu menyentuh korban, tidak perlu berada lama di ruang kerja. Ia hanya perlu hadir sebentar, pada waktu yang tepat. Surya menyadari bahwa Laras tidak merancang alibi untuk menipu penyelidik. Ia merancangnya untuk menipu logika umum, bahwa seseorang yang terlihat paling netral adalah yang paling aman. Kini, Surya hampir yakin. Namun ia tidak akan menuduh tanpa satu pemicu terakhir. Ia tahu, pelaku yang percaya diri dengan alibi terkuatnya selalu melakukan satu kesalahan fatal. Mereka lupa bahwa detail kecil yang mereka kuasai justru menjadi tanda tangan mereka sendiri. Dan Surya telah menemukan detail itu. Tinggal satu langkah lagi sebelum kebenaran akhirnya berdiri di hadapan semua orang. Celah yang tidak disadari. Detektif Surya Adhikara tidak pernah melakukan penangkapan dengan tergesa-gesa. Ia tahu, kebenaran paling kuat bukanlah yang dipaksakan, melainkan yang muncul dengan sendirinya ketika semua potongan diletakkan pada tempatnya. Dalam kasus Rendra Wicaksono, potongan itu akhirnya membentuk satu gambaran yang tak bisa lagi diabaikan. Surya mengumpulkan kembali seluruh pihak terkait di rumah Bukit Cendana 27A, bukan untuk menginterogasi, melainkan untuk menyampaikan hasil penyelidikan. Ia memulai dari hal yang dianggap paling pasti oleh semua orang, alibi. Maya dengan acara gala, Dimas dengan perjalanan dinas, dan Laras dengan keberadaannya di lantai atas. Semuanya tampak solid, tidak saling bertabrakan. Namun Surya kemudian mematahkan fondasi itu dengan satu penjelasan sederhana. Waktu kematian yang keliru. Rendra tidak meninggal antara pukul 20 hingga pukul 21 seperti yang selama ini dipercaya. Berdasarkan suhu kopi, lok mesin, dan kondisi tubuh korban, kematian terjadi lebih dekat ke pukul 20.15. Pergeseran waktu ini tampak kecil, tetapi cukup untuk membuat satu alibi tidak lagi berada di tempat aman. Surya lalu memaparkan aktivitas rumah pada rentang waktu tersebut. Pintu dapur terbuka pukul 19.51. Lift bergerak turun lalu naik kembali. Mesin kopi dimatikan manual sebelum sistem pembersihan otomatis bekerja. Semua itu terjadi dalam waktu singkat, tanpa meninggalkan jejak kasar. Tindakan seseorang yang tidak panik, karena ia tahu apa yang ia lakukan. Fokus kemudian mengerucut pada Laras Wijaya. Surya tidak menuduhnya secara emosional. Ia hanya menunjukkan rangkaian kebiasaan kecil yang membentuk satu pola. Laras memahami rutinitas rumah lebih baik dari siapapun.
Ia tahu Rendra selalu membuat kopi sendiri. Ia tahu waktu yang tepat ketika semua orang merasa aman dengan alibi masing-masing. Dan ia tahu cara memastikan tidak ada sisa zat asing yang tertinggal. Racun yang digunakan bukan racun langka. Itu zat yang mudah didapat, bekerja perlahan, dan tidak menimbulkan rasa mencolok pada kopi. Laras tidak menuangkannya ke cangkir korban. Ia memasukkannya ke dalam wadah air mesin kopi, jauh sebelum penyeduhan terakhir. Sebuah langkah sederhana yang luput dari perhatian siapapun, termasuk Rendra sendiri. Celah fatal Laras bukan pada perbuatannya, melainkan pada keyakinannya. Ia terlalu percaya bahwa semua orang akan terpaku pada siapa yang terakhir menyentuh cangkir, bukan pada siapa yang menyiapkan sistemnya. Ia merasa aman karena tidak pernah terlihat berada di ruang kerja korban. Namun Surya mengingatkan satu hal, sistem hanya bisa dimanipulasi oleh orang yang memahaminya. Dan pemahaman itu adalah jejak yang tidak bisa dihapus. Saat bukti teknis dan kronologi disatukan, Laras tidak melawan. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada pengakuan dramatis. Hanya keheningan panjang yang akhirnya menjawab semuanya. Motifnya bukan uang atau kebencian sesaat, melainkan rasa terpinggirkan yang ia simpan terlalu lama. Keyakinan bahwa hidupnya selalu dikendalikan oleh keputusan orang lain. Kasus ini ditutup tanpa sorotan besar. Media hanya menyebutnya sebagai pembunuhan domestik dengan racun. Namun bagi Surya, ini adalah pengingat lama. Alibi terkuat seringkali dibangun oleh orang yang paling yakin bahwa mereka tidak akan dicurigai. Di malam terakhir sebelum berkas diserahkan sepenuhnya, Surya kembali berdiri di ruang kerja itu. Kursi telah diganti, meja dibersihkan, dan jendela tertutup rapat. Tidak ada lagi aroma kopi. Tidak ada lagi sisa cerita. Namun satu pelajaran tetap tertinggal, bahwa dalam kejahatan yang direncanakan dengan sangat tenang, celah terbesar justru muncul dari hal-hal kecil yang dianggap terlalu sepele untuk diperiksa. Dan disitulah, kebenaran selalu menunggu.